Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di part sebelumnya, kita sekarang di part ke-39 ya, untuk latihan soal P3K layanan operasional, operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soalnya. Ketika Anda harus bekerja dengan seseorang yang belum Anda kenal ya, sikap Anda adalah sikap sewajarnya dan berusaha membantunya jika ia membutuhkan bantuan. Ini kurang sesuai ya. Tidak terlalu peduli, karena yang terpenting adalah mengerjakan tugas hingga selesai. Ini juga kurang. Segera berkenalan dan mencari tahu bagaimana pola kerja yang disukainya. Nah, ini bisa ya. Bersikap proaktif dan bekerja sama sebaik mungkin mencapai target kerja. Ini juga. Membuat suasana kerja senyaman mungkin agar ia merasa senang bekerja sama. Nah, tapi di sini segera berkenalan dan mencari tahu bagaimana pola kerja yang disukainya. Ini kurang sesuai. Ya, membuat suasana kerja senyaman mungkin agar ia merasa senang bekerja sama. Ini juga kurang sesuai. Yang benar adalah bersikap proaktif dan bekerja sama sebaik mungkin mencapai target. Yang dinilai adalah aspek kerjasama. Jadi untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Ya. Nomor 2, jika Anda mengetahui atasan memberikan beban kerja yang tidak sesuai dengan job desk sikap Anda. Nah, ini sering ya, kalau di organisasi sering kali terjadi seperti ini. Bersikap sabar meskipun merasa kesal dalam hati, ya. Memberanikan diri menegur atasan jika pekerjaan yang diberikan di luar kemampuan saya. Ini juga tidak sesuai. Bersikap tegas dan menolak perintah, ya. Melaporkan pada pimpinan sikap atasan tersebut agar diberikan sanksi. Ini tidak. Fokus pada masalah dan mengerjakan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Nah, ini yang sangat tepat, ya. Jadi kalau seorang ASN pasti akan mengalami hal seperti ini. Ya, kita solusinya apa ya? Solusinya tetap kita kerjakan. Ya, masalahnya apa? Kita harus bisa mencari solusi. Aspek yang dinilai adalah aspek orientasi pada hasil. Jadi kadang kalian ditempatkan tidak sesuai job desk-nya, ya kalian harus terima karena ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan instansi. Ya. Nomor 3, Anda salah seorang pegawai pelayan publik di sebuah instansi, mengikuti instruksi pemerintah. Setiap bentuk pelayanan masyarakat yang mulanya tidak memerlukan komputer saat ini harus diolah dan dimasukkan ke dalam bentuk data. Sementara sebagian pegawai senior yang sudah berusia lanjut masih tetap mengolah data tanpa menggunakan IT sehingga menghambat proses pelayanan. Sikap Anda akan meminta pimpinan lebih tegas dan menegur pegawai senior. Ini juga kurang sesuai. Memberikan penjelasan pada para pegawai senior bahwa mereka harus mulai mengolah data menggunakan IT. Nah, ya, tapi ini juga kurang sesuai, ya. Membantu para pegawai senior untuk mengerjakan pengolahan data yang memerlukan IT. Tapi kalau membantu ini tidak memberikan solusi jangka panjang. Harap agar semua pegawai senior dapat segera terbiasa menggunakan IT dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan publik. Nah, tapi ini bukan sikap yang tepat. Nah, ini memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkan cara penggunaannya. Nah, ini yang sesuai. Nah, ini solusi jangka panjang. Kalau hanya memberikan penjelasan, membantu saja, ini enggak memberikan solusi jangka panjang. Jadi sambil memotivasi, sambil kita mengajarkan. Nah, ke depan kalau sudah bisa itu kan lebih bagus, ya. Nah, di sini adalah aspek pengembangan diri yang dinilai. Di setiap ASN itu kalau di aturan itu minimal 1 tahun harus ada 20 PP pengembangan diri, ya, 20 jam pelatihan harus terpenuhi. Di setiap ASN wajib mengembangkan dirinya masing-masing. Perusahaan Anda merekrut beberapa pegawai baru yang belum berpengalaman dan ditempatkan dalam divisi Anda, padahal Anda merasa divisi Anda lebih memerlukan pegawai berpengalaman untuk mengisi posisi strategis di divisi Anda. Respon Anda sebagai ketua divisi memberikan tugas-tugas menantang sehingga bawahan lebih cepat belajar dan memahami tugas kerjanya. Ini kurang. Karena di sini apa? Belum berpengalaman, ya.
Mendorong bawahan untuk bekerja dengan mandiri sambil membantu mereka untuk berkembang. Ini juga sesuai ya. Sikap membantu bawahan untuk memahami tugas kerjanya dan memberikan kewenangan penuh untuk menentukan cara kerja yang mereka sukai. Nah, ini juga kurang penuh ya. Berikan detail kerja yang jelas dan pengawasan ketat pada semua pegawai baru agar tidak terjadi kesalahan kerja. Bisa ya. Tapi di sini juga tidak meningkatkan pengembangan diri pegawai yang baru. Memberikan semangat dan motivasi dan memberikan mereka kepercayaan menjalankan tugas setelah diberikan arahan strategis yang matang. Nah, ini yang sesuai. Ya. Jadi kita memberikan arahan ya yang jelas dan juga pegawai baru nanti bisa berkembang. Kalau kita memberikan detail kerjanya nanti nggak berkembang. Ya. Aspeknya sama ya, aspek pengembangan diri. Jadi di ASN tentu terus dituntut mampu mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten. Hanya diri sendiri ya, tapi juga bisa mengkader posisi-posisi tertentu di visinya. Ya. Karena ASN pasti nanti ada mutasi ya, promosi ya, dan sudah itu kalau sudah ada kaderisasi itu akan lebih bagus. Akhir, untuk menarik lebih banyak pengunjung pada web jurnal penelitian dan pelatihan mahasiswa, Dekan meminta divisi media dan informasi untuk mengerjakan pengembangan media informasi menggunakan platform media sosial. Ketua divisi tersebut, sikap Anda apa? Meminta bantuan ahli media sosial untuk mengajarkan cara penggunaan media sosial yang efektif. Saya pelan-pelan mempelajarinya karena platform media sosial bersifat fleksibel dan berkembang sangat cepat sehingga sulit untuk dijadikan media informasi resmi. Ini tidak sesuai. Langsung mempelajari cara kerja platform tersebut meskipun saya tidak yakin akan menjadi media informasi yang efektif. Tidak sesuai. Seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan. Mendukung inovasi Dekan dengan mengajak anggota lain berdiskusi mengenai keunggulan platform tersebut. Ini bisa, tapi dengan kalian sebagai ketua ya. Sebagai ketua berarti harus langkah skillnya apa? Ya, ini juga kelas. Nah, ini betul ada yang A yang tepat. Di ahli media sosial. Kemudian untuk cara mengajarkannya, karena sekarang media sosial itu sangat berpengaruh ya, sangat cepat informasi itu disampaikan melalui media. Baik yang dinilai ada aspek pengembangan diri. Jadi kalian harus mengembangkan diri terhadap perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan sistem kerja yang berada di organisasi. Jadi tidak stagnan itu saja, harus pengembangan diri. Mungkin itu ya di part ke-39 ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.